wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamsia dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang proses pelingkupan, identifikasi dampak penting, potensial, klasifikasi, dan prioritas dampak penting dari mata kuliah AMDAL. Yang pertama kita bahas Panduan Pelingkupan dalam AMDAL 2007 oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan dengan dukungan Agensi dan International Development melalui program First in One Environmental Sector. Pelingkupan yaitu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting hipotetik yang terkait dengan rencana usaha atau kegiatan. Tujuan pelingkupan yaitu pertama, untuk merancang kajian AMDAL agar menjadi kajian yang tepat sasaran. 2. Kajian AMDAL harus mempunyai arah, fokus, dan lingkup yang tepat. Macam proses pelingkupan ada 4. Yang pertama, pelingkupan dampak penting hipotetik. 2. Pelingkupan batas lama dampak berlangsung. 3. Pelingkupan metode studi. 4. Pelingkupan batas wilayah studi. Hasil pelingkupan yang pertama, dampak penting hipotetik terhadap lingkungan hidup yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam pada AMDAL dengan meniadakan hal atau komponen lingkungan hidup yang dipandang kurang penting untuk ditelaah. 2. Batas waktu kajian yang merupakan rentang waktu yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan perakiraan perubahan kualitas lingkungan tanpa adanya proyek dan dengan adanya proyek. 3. Metode studi mencangkup metode pengumpulan dan analisis data, serta metode perakiraan dampak, jumlah sampel, dan tenaga ahli yang dibutuhkan. 4. Lingkup wilayah studi berdasarkan beberapa pertimbangan: batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif. Proses dan metode pelingkupan dampak penting hipotetik dapat dideskripsikan: rencana kegiatan, zona lingkungan hidup, kegiatan lain di sekitarnya, saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat, mengarah ke dampak potensial dan dampak penting hipotetik. Identifikasi dampak potensial, sarana dampak potensial. Muatan pelingkupan status studi AMDAL apakah dilaksanakan secara terintegrasi bersamaan atau setelah studi kelayakan teknis dan ekonomis. Uraian ini diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kedalaman informasi yang diperlukan dalam kajian AMDAL. 2. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Kesesuaian dengan tata ruang. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dengan tata ruang disajikan dalam bentuk peta tumpang susunan antara peta batas tapak proyek rencana usaha dengan peta RT/RW yang berlaku. Menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tepat proyek dengan tata ruang, apakah seluruh atau sebagian tapak proyek sesuai atau tidak sesuai tata ruang. Jika ada keraguan terkait kesesuaian dengan RT/RW, maka
prakarsa dapat meminta bukti formal dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPRN atau BKPRD. Kesesuaian dengan RT RW kabupaten. Ini ada contoh Kabupaten Banggai. Di peta tersebut lokasi fasilitas produksi. Deskripsi rencana usaha. Deskripsi rencana kegiatan berfokus kepada komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan berdasarkan tahapan kegiatan. Alternatif rencana usaha jika ada. Pengelolaan lingkungan hidup yang sudah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan atau terintegrasi dalam desain rencana kegiatan. Contoh proses identifikasi dampak dan potensial. Proses identifikasi potensial dan evaluasi merupakan evaluasi dampak DEX studi. Metode identifikasi dampak potensial. Yang pertama, penelaahan pustaka. 2. Analisis isi. 3. Interaksi kelompok. Terdapat rapat lokarya, brainstorming. 3. Daftar uji. Matrik interaksi sederhana, bagan alir, pelapisan, dan terakhir pengamatan singkat ke lapangan. Ini terdapat matrik dampak potensial pengembangan lapangan gas. Terdapat geofisika, fisik kimia dengan data penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air, perubahan sifat fisik dan kimia tanah, kemungkinan erosi, aspek hidrologi. Di bidang biologinya, penurunan tutupan vegetasi, tergantungnya satwa liar dan jalur jelajahnya, dan berbagai lainnya lagi. Metode kriteria dalam evaluasi dampak potensial. Yang pertama, apakah beban terhadap komponen lingkungan sudah tinggi? Hal ini dapat ditentukan dari analisis data sekunder dan hasil dari kegiatan observasi awal. 2. Apakah komponen lingkungan memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, keterkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat, dan keterkaitan ekologis. Hal ini bisa tampak dari hasil observasi awal. 3. Apakah ada kekhawatiran masyarakat yang tinggi terhadap komponen lingkungan? Hal ini bisa diidentifikasikan dari hasil wawancara singkat ketika observasi awal. Yang terakhir, apakah ada aturan atau kebijakan yang dilanggar oleh dampak tersebut? Hal ini dapat ditelaah dari adanya peraturan baku mutu yang terkait dengan komponen lingkungan yang terkena dampak. Kriteria lainnya untuk menentukan apakah dampak potensial dapat menjadi DPH atau tidak adalah dengan menguji apakah pihak pemrakarsa telah berencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara yang mengacu pada standar operasional produk tertentu pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan. Kedua, panduan teknis yang diterbitkan pemerintah atau standar internasional. Narasi evaluasi dampak potensial AMDAL peningkatan kapasitas produksi gas, penurunan kualitas udara untuk meningkatkan produk gas dari 45 menjadi 65 mmSCFD. Dibutuhkan peningkatan fuel gas 3 menjadi 5.
untuk menggerakkan berbagai peralatan. Gas yang dibakar di flare juga terjadi peningkatan dari 0,4 menjadi 0,45. Peningkatan konsumsi fuel gas dan peningkatan pembakaran gas di flare diperkirakan akan meningkatkan jumlah emisi yang berpengaruh terhadap kualitas udara ambien di sekitarnya. Dalam hal ini ada baku mutu kualitas udara, emisi, dan ambien yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, penurunan kualitas udara berlanjut menjadi dampak penting hipotetik. Narasi evaluasi dampak potensial bangkitan debu, sumber dampak, mobilisasi peralatan dan bahan. Rute mobilisasi akan melewati jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Jalan-jalan tersebut semuanya telah dilapisi dengan aspal. Dengan demikian, kemungkinan munculnya debu menjadi tidak ada. Oleh karena itu, dampak terhadap bangkitan debu adalah dampak tidak penting hipotetik. Peningkatan kebisingan. Sumber dampak adalah kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan. Untuk mengurangi kemungkinan peningkatan kebisingan, maka kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan selama konstruksi dan kegiatan pemboronan dilakukan pada siang hari, di jam 6 pagi sampai jam 6 sore, serta pemasangan peredaman suara pada peralatan proyek, dan ini telah menjadi SOP yang terintegrasi dalam rencana kegiatan. Oleh karena itu, dampak terhadap peningkatan kebisingan menjadi dampak tidak penting hipotetik. Dan ini matrik dampak penting hipotetik pengembangan lapangan gas. Bagian alir proses pelengkapan pengembangan lapangan gas. Ada beberapa kegiatan lain di sekitar lokasi rencana kegiatan. Dampak potensial, dampak penting hipotetik. Bagian alir pelingkupan. Kegiatan lain di sekitar lokasi rencana kegiatan. Deskripsi rencana kegiatan, tahap pra-konstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi, tahap pasca operasi. Dampak potensial, tahap pra-konstruksi, perubahan sumber mata pencarian, persepsi masyarakat. Dampak penting hipotetik, tahap pra-konstruksi, dan selanjutnya diagram alir dampak penting hipotetik pengembangan lapangan gas. Terdapat pra-konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Pelingkupan batas wilayah studi. Batas proyek. Yang pertama, ruang di mana suatu rencana usaha akan melakukan kegiatan pra-konstruksi, konstruksi, dan operasi. Dari ruang rencana usaha inilah bersumber dampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, termasuk alternatif lokasi rencana usaha. Posisi batas proyek ini agar dinyatakan dalam koordinat. Batas ekologis adalah ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha menurut media transportasi limbah, air, udara, dan organisme. Proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Termasuk dalam ruang ini adalah ruang di sekitar rencana usaha yang secara ekologis memberi dampak terhadap aktivitas usaha. Batas sosial adalah ruang di sekitar rencana usaha yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan, termasuk sistem dan struktur sosial, sesuai dengan proses dinamika sosial suatu kelompok masyarakat yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha. Batas administrasi adalah ruang di mana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di dalam ruang tersebut. Batas ruang tersebut dapat berupa batas administrasi pemerintahan atau batas konsesi pengelolaan sumber daya, batas HPH, batas wilayah kerja pertambangan. Pelingkupan batas wilayah studi yaitu batas proyek, batas fisik kewenangan proyek di darat dan di laut. Batas ekologis, di mana limbah cair dan emisi gas transportasi melalui media air, udara, dan organisme. Batas sosial, yaitu batas komunitas sosial yang terkena dampak limbah cair, emisi gas, kegiatan proyek lainnya. Sedangkan batas administratif, yaitu batas kewenangan administratif atau penegakan hukum oleh pemerintah, kabupaten atau kecamatan. Batas proyek yaitu seperti ini, terdapat pada peta tersebut. Yang ini batas ekologis. Ini batas sosial dan administratif. Batas wilayah studi AMDAL di bagian dalam sini. Dan batas wilayah studi AMDAL. Sekian, terima kasih yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.